Kembali lagi bersama saya Kori dari Republik Investor. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi serta diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Oke, di minggu ini ada hal yang menarik yang sering ditanyakan oleh investor saham terkait dengan proses IPO secara elektronik. Nah, mungkin teman-teman semua yang belum tahu informasinya atau bahkan belum mendaftar, segera daftarkan dan segera registrasi di elektronik IPO yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang mau membeli saham IPO harus registrasi dulu. Nah, nanti setelah itu bisa kita melihat ngecek saham-saham yang memang mau IPO, kemudian kita bisa langsung pesan dan mendapatkan penjatahan secara full online. Jadi nggak perlu lagi nanti datang ke kantor cabang untuk membeli dan memesan saham ketika IPO, karena prosesnya waktu sebelum ada online ini kan memang harus mengisi formulir, kemudian juga tanda tangani di atas materai. Nah, itu sangat merepotkan gitu ya tentunya. Dan saat ini sudah bisa online semua, jadi teman-teman semua harus mendaftarkan dan registrasi untuk membeli saham yang IPO ya untuk saat ini. Nah, beberapa hal yang memang bisa kita lihat juga di sini, kita bisa melihat saham-saham yang akan IPO ya, prosesnya diupdate terus di website ini. Jadi seperti terlihat di sini ya, ada BMHS udah selesai proses IPO-nya, kemudian Bank Mas, RC, dan ada juga yang dibatalkan nih ya, Bank Fama. Dan saat ini yang masih ada di proses book building yaitu adalah PT Trimegah Karya Pratama atau dengan kode saham UVCR ya. Ini di sektor teknologi, periode book building-nya di tanggal 29 Juni sampai 6 Juli 2021 dengan rentang harganya di antara harga 100 sampai dengan 130. Nah, saham yang ditawarkan sebanyak 5 juta lot gitu. Nah, teman-teman di sini perlu dipahami bahwa book building ini adalah periode di mana kita memesan ketika harga belum terjadi ya. Ini buat teman-teman yang memang sekuritasnya menjadi penjamin bisa mengikuti di area atau di bagian book building ini gitu. Nah, teman-teman sebelum membeli saham yang IPO, kita ada baiknya harus cek selalu prospektus ya, yang memang sudah disediakan oleh emiten tersebut dalam proses IPO-nya ya. Di sini ada prospektusnya, jadi teman-teman bisa langsung klik prospektus. Jadi di sini bisa dibaca semua gitu. Nah, ini agar kenapa? Fungsinya agar kita bisa melihat prospek saham tersebut ya nanti ketika sudah listing, agar tidak membeli kucing dalam karung gitu. Dan teman-teman juga bisa punya bayangan, bisa punya pandangan arahnya itu seperti apa nanti ke depannya, bisnisnya kayak gimana gitu. Nah, tapi kan di sini lumayan panjang karena yang fullnya ini ada 241 halaman. Nah, mungkin ada yang balas untuk baca, ada yang memang nggak suka baca ya, jadi pengennya ya udahlah yang cepat aja gitu. Nah, saya di sini akan coba sharing buat teman-teman semua hal-hal penting yang ada dalam prospektus ini agar teman-teman setidaknya punya bayangan atau punya gambaran secara singkat gitu ya mengenai emiten tersebut. Nah, sebelumnya disclaimer dulu bahwa video ini bukan ajakan membeli ataupun hal lainnya, tapi ini hanya sharing informasi yang ada di prospektus. Keputusan membeli dan menjual itu sepenuhnya ada di tangan teman-teman semua. Oke, yang pertama ya, bagaimana prospek IPO dari Ultra Voucher ini atau PT Trimegah Karya Pratama Tbk. Ini hal yang sering ditanyakan ya kalau misalkan ada saham IPO. Jadi, gimana sih cara menganalisis saham IPO ya? Karena chartnya belum terbentuk. Kemudian laporan keuangan pun juga belum banyak ya yang bisa kita lihat gitu. Jadi apa sih yang memang perlu kita pahami gitu. Nah, sebetulnya memang kalau proses IPO ini agak spekulasi gitu ya kalau kita lihat secara umumnya gitu. Karena kan memang keterbatasan informasi yang kita miliki gitu. Nah, satu-satunya informasi yang bisa kita jadikan acuan itu adalah prospektus yang tadi memang sudah ada. Prospektus ini berisi tentang semua hal yang berkaitan dengan emiten tersebut. Jadi teman-teman sebetulnya udah bisa menganalisa dalam prospektus ini gitu. Nah, jadi ada baiknya teman-teman semua harus memastikan bahwa dalam proses prospektus tersebut memang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, yang pertama ya, kita lihat di sini dari penjamin pelaksana emisi efeknya, ada 3 ya penjaminnya, itu adalah PT Mirai Aset Sekuritas,
eh, kemudian PT NH Korindo, dan PT Surya Fajar Sekuritas. Nah, jadi penjamin pelaksana ini ya menjamin seluruh penawaran saham secara kesanggupan penuh atau full commitment terhadap penawaran umum perseroan. Artinya saham ini akan habis gitu ya, dan mereka menjamin seluruh penawaran tersebut akan diserap oleh pasar gitu. Nah, lalu 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum. Artinya saham yang dijual ke publik ya dalam proses IPO ini sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Kemudian jumlah seluruh nilai penawar umum sebanyak-banyaknya antara 50 miliar sampai dengan 65 miliar ya. Kemudian ini juga hal yang menarik ya, bahwa UVCR ini ada warannya. Nah, warannya ini adalah dengan rasio 2:1 ya. 2 saham baru dengan 1 waran yang melekat ya secara cuma-cuma gitu. Nah, kemudian penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penaruhan umum ini untuk apa? Itu penting sekali kita juga melihat dananya dipakai apa gitu. Nah, untuk UVCR ini 36% akan digunakan untuk belanja modal. Kemudian 34% akan digunakan untuk beban operasional dan 30% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja. Nah, ini hal yang menarik ya, bahwa seluruh hasil penawaran umumnya ini untuk capital expenditure sama operational expenditure. Nah, kemudian kalau kita bedah lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya kegiatan dan prospek usaha perseroan ini gitu, atau emiten ini ya. Jadi kegiatan utamanya adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan voucher digital dan jasa teknologi ya, khususnya sebagai marketplace dan distributor voucher fisik maupun digital melalui aplikasi Ultra Voucher. Jadi si UVCR ini mempunyai satu aplikasi ya yang bisa di-download di Android dan iPhone ya, satu voucher untuk semua nih, namanya Ultra Voucher atau UV ya. Mungkin teman-teman bisa coba dicek nanti di aplikasinya gitu ya. Nah, Ultra Voucher ini adalah aplikasi di mana pengguna dapat menyimpan dan menemukan berbagai macam voucher yang dibuat oleh merchant-merchant yang bekerja sama dengan perseroan. Jadi ini bisa dilihat nih toko-toko apa ya yang ada vouchernya. UV ini dapat digunakan lebih dari 300 brand tersebar di lebih dari 40.000 outlet. Jadi cakupannya memang sudah cukup luas gitu ya untuk skala voucher gitu. Nah, customer dari emiten ini terbagi menjadi 2 jenis, antara customer retail atau B2C dan customer corporate atau B2B. Nah, ini yang memang jadi andalan ya. Di dalam B2B ini perusahaan lain dapat menggunakan UV untuk membagikan gift atau reward yang dapat ditukarkan dengan bermacam voucher yang ada di platform tersebut gitu. Jadi teman-teman silakan coba dicek nanti, dan barangkali mungkin ada kantornya yang sudah menggunakan ini gitu ya. Nah, kemudian distribusi vouchernya itu dilakukan melalui 2 jenis channel. Yang pertama ada internal dan eksternal. Nah, yang pertama ini melalui tim sales perseroannya dan tentu menggunakan aplikasi Ultra Voucher juga gitu. Nah, eksternal ini partnership dengan situs-situs e-commerce seperti Tokopedia, ada Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Dan juga distributor pihak ketiga yang membeli voucher dalam jumlah yang besar gitu. Ini mungkin bisa dibaca juga ya, bahwa visi misinya menjadi pimpinan pasar dalam bidang voucher digital dengan misi menambah transaksi yang menggunakan voucher. Ya, tentu ini beberapa hal yang cukup menarik ya bagi perusahaan untuk UVCR ini. Jadi perseroan ini memiliki dua jenis pelanggan, ada retail dan perusahaan. Nah, untuk pelanggan retail, demografisnya sangat luas gitu, meliputi pria dan wanita di antara rentang umur 14 sampai 60 tahunan ya di berbagai seluruh Indonesia ya. Nah, dari perusahaan telah dipercayai banyak perusahaan terkemuka untuk kebutuhan vouchernya, termasuk Bank Sentral Asia. Jadi BCA udah menggunakan ini, kemudian Bank Danamon, Astra, Honda, Grab, Electronic City, dan lebih banyak lagi. Jadi udah dipakai oleh brand-brand yang besar ya perusahaan ini. Persaingan usaha. Jadi kalau kita lihat saham yang memang mau IPO, kita juga perlu melihat kira-kira persaingannya gimana sih gitu. Bisa bersaing tidak gitu. Nah, kalau dalam prospektusnya persaingan usaha, jadi perseroan ini tidak memiliki ya, belum sampai dengan prospektus ini dibuat. Jadi perusahaan belum memiliki persaingan yang persis dengan bisnis usaha perseroan. Jadi nggak ada perusahaan yang memang bergerak di
bisnis yang sama secara persis gitu ya. Tetapi persaing tidak langsung ya merupakan platform pembayaran yang juga memberikan diskon terhadap produk dan jasa yang dijual. Jadi persaingannya itu tidak langsung seperti GoPay, Oppo, dan Dana ya yang ada vouchernya gitu. Tapi kalau untuk secara persaingan usahanya yang memang mirip atau persis ya, ini belum ada gitu. Nah, barrier to entry ke industri ini dibagi juga menjadi dua tipe gitu. Kita juga harus melihat nih, kira-kira bisnis ini mudah dimasuki oleh pesaing atau tidak. Nah, jadi ada dua hal ya. Yang pertama modal kerja yang sangat tinggi karena ini membutuhkan voucher yang dengan partai besar gitu ya. Karena tidak mudah gitu ada satu bisnis yang masuk karena harus menggunakan modal kerja yang sangat tinggi. Dan juga aset berwujud serta aset tidak berwujud yang sudah diakumulasi oleh perseroan selama menjalankan kegiatan bisnis. Jadi udah banyak merchant-merchant yang memang sudah diakuisisi gitu. Artinya sudah bekerja sama juga dengan perusahaan tersebut gitu ya. Dari sisi pemasarannya pun juga ya ini masih dikategorikan menjadi dua tipe ya, dengan digital dan tradisional. Kalau digital ya tentunya menggunakan media sosial ya, atau Google Ads atau Facebook Ads. Nah, itu juga sebagai bentuk dari pemasaran oleh perusahaan WiFi share ini. Nah, melihat dari peluangnya, kalau dari data e-commerce dan media tumbuh melampaui penyusutan ya. Dilihat bahwa di sini peran dari e-commerce itu memang signifikan ya perkembangannya yang berkaitan dengan online atau digital. Nah, menurut laporan dari Si Ekonomi ya 2020, semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet sebagai solusi untuk berbagai tantangan ya, yang muncul sebagai akibat adanya pembatasan terkait pandemi. Dalam rangkuman tersebut, terdapat 37% total pengguna digital merupakan pengguna baru dan 93% berniat untuk melanjutkan aktivitas setelah pandemi berakhir. Nah, artinya ini ada keuntungan buat emiten ini karena dari sektor e-commerce ini juga melihat bahwa pertumbuhannya juga cukup signifikan ya, apalagi di masa pandemi yang mana kegiatan online itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ekonomi digital juga capai 44 miliar dolar di tengah banyaknya tantangan gitu ya. Jadi selain itu, adanya e-commerce telah mendorong pertumbuhan secara signifikan ya bagi Indonesia dengan peningkatan sebesar 54%. Nah, makanya diperkirakan untuk kondisi pandemi saat ini, industri voucher juga akan mengalami peningkatan yang pesat, ya, menurut dari prospektus tersebut. Gitu. Nah, kita juga harus lihat beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja keuangannya. Nah, kita lihat pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Jadi kalau dilihat bahwa total aset dari tahun 2020 ke 2021 itu turun minus 7% ya. 7,73%. Kemudian dari 2019 ke 2020 itu naik justru 24,48%. Pada tahun lalu masa pandemi itu ada kenaikan ya. Total liabilitas juga ketika tahun 2019 ke 2020 naik 76%. Dan dari 2020 ke 2021 ya sampai saat ini turun sebesar 23%. Nah, ketika nanti kasusnya meninggi lagi ya, meningkat lagi ya kemungkinan akan ada kenaikan lagi ya sepertinya gitu. Nah, kemudian total ekuitas 2019-2020 naik sebesar 5% dan 2020 ke 2021 naik sebesar 2% ya. Ini sorry, naik sebesar 2%. Nah, kemudian analisis rasio keuangan. Tadi kinerja keuangannya kita juga harus lihat dari sisi analisis rasio keuangannya. Nah, bahwa dilihat di sini rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendeknya. Nah, jadi intinya adalah semakin naik atau semakin tinggi itu maka semakin bagus. Nah, jadi kalau dilihat ya di sini dari Desember 2019 sampai 2021 memang ada penurunan ya, ada penurunan tetapi paling tidak rasio lancarnya lebih dari 1 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Nah, tapi kalau misalnya semakin tinggi ya semakin baik gitu ya. Nah, dilihat dari 2020 ke 2021 memang ada peningkatan sedikit dari 2,24 kali menjadi 2,74 kali. Namun kalau dibandingkan dengan 2019 tentu ada penurunan yang lumayan signifikan juga ya dari 4,99 kali menjadi 2,74 kali. Setidaknya masih di atas 1 kali, maka perusahaan tersebut juga punya kemampuan yang baik untuk melunasi kewajibannya.
Nah, kemudian solvabilitas ini adalah alat ukur atau parameter untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya atau hutang secara keseluruhan. Nah, kalau ini semakin kecil atau semakin rendah, maka semakin bagus. Nah, patokannya ya mungkin kurang dari 1 kali ya. Jadi nanti patokannya kalau ada perusahaan yang rasio solvabilitasnya di bawah 1 kali, itu cukup bagus ya pergerakannya secara umum. Nah, kalau dilihat dari UVCR ini terlihat bahwa ada penurunan ya dari tahun 2020 ke 2021 dari 0,61 kali menjadi 0,47 kali gitu. Nah, kemudian dari rasio imbal hasil aset menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari asetnya. Dan ROE ya, return on equity juga menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pemegang sahamnya. Nah, ini dilihat dari jumlah ekuitas gitu. Jadi semakin naik atau semakin tinggi maka semakin bagus. Terlihat bahwa kalau dari sisi return on assetnya yang atas ya, bahwa ada penurunan dari 3,21% di 2020 menjadi 1,2% di Maret 2021 ya. Kemudian dari ROE-nya ini juga ada penurunan dari 5%, 5,2% 2020, kemudian turun menjadi 2% di 31 Maret 2021. Jadi gimana menurut kalian? Apakah layak untuk dibeli atau tidak? Silakan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.